saya kok baru tahu ya, riba itu kok ternyata ada ya istilah itu. Ternyata ada pekerjaan yang itu tuh Allah tuh nggak ridho gitu. Bahayanya, dosanya, dan efek luar biasa kepada kehidupan. Makanya itu yang sekarang saya coba tekuni. Jadi sekalian ngasih makan, sekalian kita berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ardiansyah. Ya, saya biasa dipanggil Ardi. Ya, nama hijrah saya. Saat ini saya berdomisili di Sulfat, ya, Malang. Dan aktivitas saya saat ini wirausaha dan menjalankan beberapa kegiatan sosial. Salah satunya saya berkiprah di rumah makan rakyat namanya. Jadi giat sosial yang mana itu kita memberikan fasilitas sarapan gratis. Siapapun yang memang lapar dan perlu sarapan, nah kita berikan fasilitas itu. Nah, kita buka di Sulfat dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 tahun. Nah, di luar niat saya membuka rumah makan rakyat, saya juga di sana bisa siar dakwah. Di mana pekerjaan saya dulu itu terkait erat dengan masalah sosial saat ini, di mana banyak sekali masyarakat, terutama pelanggan-pelanggan rumah makan rakyat itu terjebak riba, ya. Dan ini yang tidak semua orang tahu bahayanya, dosanya, dan efek luar biasa kepada kehidupan. Makanya itu yang sekarang saya coba tekuni di bidang sosial itu. Jadi sekalian ngasih makan, sekalian kita berdakwah. Saya masuk Malang itu 2010 sebetulnya. Saya asli Bandung, lama di Jakarta, dan akhirnya harus kodonya Allah ya, harus menetap di Malang. Karena istri bekerja di Malang waktu itu. Ada perusahaan perbankan swasta ya, nasional. Akhirnya saya mencoba peruntungan di sana, saya belajar menggali pengalaman. Akhirnya saya banyak mendapat ilmu di sana. Sampai singkat cerita dapat bendera yang kedua. Jadi perusahaan yang pertama saya keluar, akhirnya pindah ke perusahaan yang kedua. Sama-sama lembaga keuangan. Di sana saya banyak dapat ilmu. Saya ditempa bagaimana menjadi seorang profesional. Yang tadinya saya mungkin malu ketemu orang, akhirnya jadi berani gitu kan? Karena posisi saya marketing waktu itu. Terus saya menghadapi orang-orang yang punya mungkin power, punya pengaruh dalam masyarakat gitu. Tadinya saya malu, akhirnya saya ditempa jadi pemberani gitu. Siapapun saya temui, siapapun saya closing. Di sisi lain, saya mendapatkan banyak pengalaman dari cerita para nasabah. Ternyata hampir 90% nasabah saya itu cerita yang memilukan setelah mereka bertransaksi ribawi itu. Ada sebetulnya beberapa yang betul-betul menempel ya dalam ingatan saya itu sampai sekarang pun saya nggak pernah lupa gitu ya. Saya menemui nasabah tersebut gitu ya, itu dalam kondisi bisa dibilang aman dan sejahtera. Beliau punya usaha baik gitu ya, bisa dibilang juga sedang menanjak gitu ya. Tadinya beliau ini tidak butuh secara kapasitas keuangan, beliau masih mampu men-scale up bisnisnya dari dananya sendiri. Tapi saya pancing-pancing, saya coba gali, sampai akhirnya saya bujuk dia untuk ngambil pinjaman. Saya arahkan beliau untuk ganti kendaraan baru. Saya bilang, kalau pengusaha itu nggak pantas pakai kijang lama, saya bilang gitu. Ya biasalah bahasa marketing. Sampai akhirnya saya coba arahkan untuk beliau ngambil sebuah kendaraan yang cukup luxury lah, bisa dibilang begitu. Akhirnya mau. Setelah cair pinjaman itu, kurang lebih mungkin 8 bulan kemudian, beliau mengalami sakit, batuk yang tidak kunjung sembuh. Beliau menganggap itu hal biasa. Tapi karena semakin hari semakin mengganggu, beliau periksa ke dokter. Begitu kontrol ke dokter,
dicek beberapa kali lab, pindah-pindah rumah sakit, mencari dokter yang meyakinkan beliau, semuanya sepakat bahwa beliau divonis kanker paru-paru stadium 4. Divonis seperti itu, kaget luar biasa, akhirnya mungkin stres. Sampai akhirnya drop luar biasa. Akhirnya masuk ICU. Nah, di situ perang batin luar biasa terhadap saya waktu itu. Ketika beliau harus masuk ICU tidak sadarkan diri, di saat bersamaan beliau jatuh tempo. Keluarganya sudah luar biasa mengeluarkan effort untuk biaya rumah sakit dan otomatis. Sehingga akhirnya istrinya meminta toleransi kepada saya. Saya waktu itu, karena tekanan kantor juga luar biasa, saya nggak mau tahu. Saya sampaikan, ya utang harus tetap dibayar, Bu. Justru kalau misalkan ibu ingin bapak cepat sembuh, ya bayar dulu angsurannya, saya bilang gitu. Itu saking tidak ada hati saya. Sampai intinya beliau bayar tapi nggak semua. Sampai singkat cerita, si nasabah ini meninggal. Dipanggil oleh Allah, menyisakan hutang yang lumayan masih besar. Sampai akhirnya menjual rumahnya, menjual berbagai macam asetnya. Bisnisnya sudah tidak bisa jalan lagi. Saya kan mikir, loh kok sampai sebegininya ya nasabah gitu. Itu kan cerita yang tidak mungkin Allah sematkan begitu saja kepada saya. Pasti ada hikmah tersendiri kan gitu. Saya tuh disuruh cari tahu, ini kenapa bisa begini gitu. Coba mikir gitu kan gitu. Yang ternyata saya bisa ambil benang merahnya, bahwa mungkin Allah menempatkan saya di tempat itu supaya saya belajar, supaya saya mengambil hikmah, dan ini yang bisa saya sharekan kepada orang lain, terutama kepada pelanggan-pelanggan RMR saya, yang jangan sampai ini dialami juga oleh yang belum pernah mengalami. Sampai akhirnya barulah saya menemukan sebuah titik di mana saya harus mendapatkan jawaban dari beberapa nasabah saya ini. Saya ikut sebuah seminar ceritanya gitu ya. Dan di sana disampaikan bahwa ini ada seminar bisnis, tapi ternyata di sana dibahas mengenai riba. Pembicara itu menyampaikan bahwa perbankan semuanya di Indonesia itu murni bertransaksi riba. Padahal saya waktu itu sedang bekerja di tempat itu. Jadi seolah-olah saya itu lagi dipojokkan oleh pembicara itu. Sebentar Pak, ini Bapaknya dari tadi ngomongin masalah bank terus, saya bilang gitu. Tolong, ini semua audien, ini akhirnya itu menjadi negatif kepada perbankan. Saya Pak, ini sekarang posisinya lagi di lembaga itu, saya bilang gitu. Saya nggak terima gitu. Tapi luar biasa pembicara itu, beliau menerima masukan saya dan itu tidak dibantah sama sekali. Tapi setelah makan siang, kita break, pembicara itu nyamperin saya. Mas bekerja di mana sih katanya? Saya dekat sini, saya bilang gitu. Itu bang gitu. Sudah berapa lama? Ya udah hampir 4 tahun, saya bilang. Nyaman di sana? Ya nyaman lah, saya bilang dalam hati, walaupun loh kok pertanyaannya begini ya. Seolah-olah dia tahu itu kehidupan perbankan kayak gimana ya. Oh ya, kalau memang jenengan merasa nyaman, ya mohon maaf penyampaian saya tadi mungkin mengganggu, ya silakan dilanjutkan saja. Karena hati kecil itu tidak bisa berbohong, Mas. Kalau memang jenengan merasa nyaman di sana, silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan jenengan terus betah di sana dan nyaman. Saya pulang dari acara itu tuh bingung, luar biasa galau. Lah ini maksud pembicara ini ngomong kayak gini apa gitu? Seolah-olah beliau ini tahu prahara di dalam pekerjaan saya tuh sampai sedetil itu. Kok pertanyaannya mendasar itu? Kok bisa dia bilang ceritanya kok nyaman apa enggak itu? Nah itu yang akhirnya saya sambungkan dengan berbagai macam pengalaman saya selama kurang lebih 6 tahun di perbankan itu. Kalau mungkin ditanya ya teman-teman yang hijrah, terutama dari teman-teman ex-bank, saya yakin rata-rata mereka punya motivasi keluar itu karena tekanan dari kantor. Belum lagi tadi perang batin terhadap cerita-cerita nasabah. Itu yang pastinya memenuhi perasaan-perasaan teman-teman yang hijrah.
terutama saya pribadi waktu itu, saya tuh seolah-olah itu seperti orang yang dijauhkan dari ketaatan. Saya di terakhir itu di lembaga keuangan syariah sebetulnya. Setiap hari ada doa pagi, ada tilawah gitu kan, ada kajian bulanan. Tapi kenapa nafsiyah saya itu gak berubah gitu? Tidak ada panggilan atau kertek hati untuk saya sholat berjamaah di tempat waktu misalkan, atau mendatangi kajian yang saya tuh sering lewat pada saat saya pulang kerja misalkan. Nah tapi triggernya ketika ikut seminar bisnis itu trigger yang paling luar biasa. Loh, saya kok baru tahu ya, riba itu kok ternyata ada ya istilah itu. Ternyata ada pekerjaan yang itu tuh Allah tuh nggak ridho gitu. Makanya motivasi terbesar juga saya, ya udahlah, saya memutuskan untuk keluar dan saya harus mendalami lagi agama Islam yang lebih dalam. Karena hanya dapat secuil aja, saya tuh kayaknya, ya Allah, kayak saya bodoh banget gitu loh. Itu begitu jauhnya saya dari ajaran agama. Makanya itu yang benar-benar memantapkan saya untuk memilih, ya udahlah, saya kayaknya harus hijrah deh gitu. Keluar dari lembaga ribawi tempo hari itu sebetulnya kan awal saya memutuskan hijrah, saya menghindari semua yang Allah haramkan, itu insya Allah dimudahkan kan begitu. Pikiran mereka pasti begitu gitu kan. Oke lah, ini udah syariat, saya yakin dan taat, dan insya Allah Allah kasih jalan. Tapi faktanya ternyata di luar ekspektasi, kebalikannya. Banyak dari mereka itu akhirnya mengalami kondisi yang lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Kalau kisah tadi mungkin nggak terlalu ekstrim ya. Ada beberapa teman itu sampai akhirnya diusir dari rumahnya, diceraikan oleh istrinya, tidak dianggap anak lagi orang tuanya, itu banyak. Nah, kita menyikapi hal ini kan kembali kepada akidah juga. Kalau kita memposisikan diri bahwa kita menghabiskan waktu bermaksiat, itu kan pada saat kita di lembaga itu kan maksiat terus kita. Menjerumuskan orang, itu kan kita menghalalkan segala cara, berbagai macam cara lah. Itu kan kita maksiat berapa tahun kita di sana. Bandingkan hijrah kita udah berapa lama, layak nggak sih gitu? Kita baru sebulan, baru 2 bulan, baru setahun, 2 tahun, kita meminta dan memaksa Allah untuk, ya Allah, selesaikan masalah saya, tolong clearkan, tolong bereskan semua ini. Sedangkan dosa kita menggunungnya luar biasa gitu, belum ketutup dosa kita itu gitu. Jadi apakah pantas kita meminta seperti itu kan gitu? Kalau mendudukan secara logika, dan bukan berarti itu adalah degradasi hidup ya. Karena orang berpikir bahwa lihat tuh hijrah, si Budi itu atau si Ardi itu lihat motornya tambah elek itu kan, mana nggak bisa dia ngajak lagi ke mall misalkan ini. Itu parameter yang salah menurut saya ya. Karena ternyata hijrah itu cari apa sih? Kalau kita masih mencari dunia, itu bukan hijrah. Karena hijrah itu kaitannya ketika kita berlumuran dosa, kita usahakan untuk menjadi yang lebih baik kan begitu. Mereduksi potensi-potensi dosa yang kemungkinan bisa kita lakukan setelah itu kan begitu. Jangan malah dulu penghasilan sekian, terus saya hijrah nih, oke lah sekarang kita usaha, terus sukses misalkan usahanya, tapi ternyata akad-akadnya batil misalkan. Kita tidak mengkaji fikih muamalah yang benar gitu, walaupun penghasilannya lebih besar, itu kan sama aja potensi dosa ya, dan percuma hijrah kita kan gitu. Nah ini yang harus benar-benar didudukan ke dalam sebuah pemahaman fundamental bahwa hijrah itu kita nyari apa. Nah setelah saya mengkaji, setelah saya belajar, setelah saya keluar dari lembaga itu, dan saya punya banyak waktu untuk belajar agama, maka akhirnya saya menjadi lebih banyak paham, saya lebih banyak tahu, saya lebih banyak mengerti. Oh ternyata hidup itu ya sejatinya kita muslim itu ya harus taat pada syariat. Terlepas ternyata nanti saya dapat bonus berupa rezeki, itu Allah yang memberikan kan gitu. Saya menjalani sekarang bisnis misalkan usaha,
berbagai macam usaha saya coba jalankan. Itu hanya wasilah saja sebetulnya. Mau sukses mau tidak, ketika perkara syariat ini kita tidak langgar, nah itulah adalah bentuk hijrah kita yang sebenarnya. Nah ini yang saya maknai sebagai hijrah gitu. Dan sampai saat ini juga saya terus melakukan hijrah gitu, artinya terus melakukan perbaikan, karena kita sudah memilih jalan benar. Kita keluar dari lembaga itu sudah tepat. Terlepas dari motivasi jenengan semua itu berbeda-beda misalkan. Ada yang tekanan apa, ada yang gengsi misalkan, ada yang aduh udah saya mau dipecat gitu kan, lalu keluar misalkan. Itu nggak apa-apa deh. Yang penting kita selamat dulu kan gitu. Setelah kita sudah keluar ini, ayo kita maknai lebih dalam. Kita tata lagi niat kita, bahwa yang paling fundamental adalah akidah kita. Kita berasal dari mana, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita setelah mati. Kalau kita tidak benar-benar tegaskan dalam akidah kita harus mencari apa di dunia ini, maka hijrah itu tidak ada artinya. Hijrah itu hanya menjadi wacana dan menjadi tren belaka.